Makam Selaparang, Bintaro Sekar Bela Luang Balu Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tainacong, Keramat Tainacong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk mengetahui kondisi terbaru dari pesantren As-Sunnah pasca penyerangan pada Minggu dini hari tadi, kita akan bergabung bersama dengan Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda NTB. Selamat sore Pak Artanto, sebenarnya bagaimana kronologis kejadian ini sih Pak? Kabarnya dipicu akibat adanya video ceramah dari salah satu pengajar di sana. Ya, terima kasih Mas Alfat. Jadi kejadian semalam itu diduga akibat adanya provokasi dari potongan video yang mengakibatkan masyarakat Lombok ini menjadi marah dan melakukan perusakan di markas As-Sunnah. Jadi semalam itu rombongan itu kurang lebih 200 orang hampir 300 untuk melakukan pengerusakan. Dan kejadian itu segera kita tindak lanjuti. Bapak Kapolres Lombok Timur segera turun ke lapangan dan melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Apa sebenarnya yang diucapkan atau disampaikan oleh sang pengajar tersebut sehingga kemudian bisa memicu kemarahan massa? Dalam potongan video tersebut tampak adanya kalimat ucapan yang mendiskreditkan makam leluhur di Lombok Timur, di Lombok. Jadi berdasarkan potongan itu masyarakat merasa terprovokasi. Dan ini sedang kita dalami, kita lakukan penyelidikan karena itu video itu merupakan potongan. Videonya utuh itu yang harus kita lakukan pemeriksaan juga. Nah. Ya, kabarnya juga videonya juga diambil sudah lama sebenarnya, baru viral sekarang. Ya, betul. Hasil penyelidikan awal dari kami, itu video itu dibuat pada bulan November pada tahun 2020. Ada video utuhnya. Okay. Namun baru kemarin atau semalam itu diviralkan, namun dalam bentuk potongan. Ini sedang kita dalami apa maksud tujuan daripada memviralkan video tersebut. Karena antara video utuh dengan video potongan ini sangat berbeda sekali. Okay. Nah, oleh karena itu, kepada masyarakat, kami mohon untuk tidak terprovokasi. Kami dari pihak kepolisian sudah melakukan komunikasi dengan pihak As-Sunnah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian kita terus melakukan penyidikan secara maksimal untuk mengungkap kasus ini. Untuk para pelakunya sendiri seperti apa Pak? Apakah kemudian akan diusut oleh pihak kepolisian, pelaku penyerangannya? Tentunya kita melakukan penyelidikan secara mendalam. Kita akan mengungkap kasus ini yang dilakukan aksi massa tersebut di markas As-Sunnah, kemudian kita juga melakukan penyidikan terhadap ujaran kebencian tersebut. Karena ujaran kebencian ini awal daripada aksi massa tersebut. Nah, ini menjadi atensi Bapak Kapolda dan pihak Polres dan hari ini Polres Lombok Timur. Untuk lebih jelas saja Pak, apakah kemudian polisi hanya akan menangkap provokator saja yang memprovokasi massa atau orang-orang yang ikut menyerang juga akan diusut? Ya, ini kasus ini ada dua. Satu aksi perusakan, kemudian kedua adalah video ujaran kebencian. Ini terpisah. Oleh karena itu kita akan melakukan penyelidikan, kita maksimalkan, fokus kepada dua permasalahan tersebut, sehingga kasus ini benar-benar dapat terkuak dan kita akan maksimalkan penyelidikan dan penyidikan ini. Baik. Terima kasih Pak Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda NTB. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus penyerangan pondok pesantren di sana. Ya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi hingga pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk
berbincang dengan M. Sukiman Azmi, Bupati Lombok Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria dan Mas Bayu. Baik, Pak Bupati, yang sebenarnya terjadi ini apa sih Pak? Izinkan saya menyampaikan kronologis peristiwa ini yang mengakibatkan terjadinya penyerangan massa kemarin malam. Yang pertama adalah dimulai dengan niat kelompok As-Sunnah untuk mendirikan masjid bagi komunitasnya di tempat tertentu. Padahal tempat itu adalah menjadi komunitas pihak lain dan jamaah As-Sunnah di situ tidak seberapa banyak. Dan di sekitar tempat itu juga sudah ada 5 masjid berdiri. Jaraknya antara 150 sampai dengan 200 meter pendirian masjid itu. Itulah yang diprotes oleh masyarakat Membendaya dan masyarakat kami di Lombok Timur, pendirian masjid yang tidak pada tempatnya itu. Lalu kemudian akibat dari reaksi massa, demo-demo masyarakat yang ingin merobohkan, membakar masjid itu, maka pemerintah daerah Lombok Timur beserta Forkopimda memutuskan membuat surat pernyataan. Bupati membuat surat pernyataan pertama berdasar agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah. Kemudian yang kedua adalah belum adanya izin dari aparat yang berwenang untuk pendirian masjid. Sekitar masjid itu juga sudah banyak didirikan masjid. Dan yang keempat, untuk menjaga kondusivitas masyarakat Lombok Timur, maka Bupati Lombok Timur menyatakan agar menghentikan pembangunan masjid di tempat itu. Lalu kemudian damai reda masalah itu. Tetapi kemudian beberapa hari yang lalu muncul lagi oknum-oknum tertentu dari jamaah sunnah membawa barang ke masjid itu, semen, pasir, kemudian bambu, yang barangkali direncanakan untuk mendirikan kembali masjid itu, melanjutkan pembangunannya. Nah, ketika masyarakat kami yang bereaksi dan menentang pendirian masjid itu, melihat rencana melanjutkan masjid itu kembali pembangunan, inilah reaksi yang cukup keras dari masyarakat kami. Sebetulnya kronologis yang pertama ini adalah terjadi akibat tidak dilaksanakannya pernyataan Bupati dan Pemda Lombok Timur oleh masyarakat As-Sunnah. Kemudian pemicu yang terakhir ini adalah ceramahnya Tuan Guru MK, salah satu pimpinan dari Jamaah Sunnah di Bageknyaka. Ceramah ini sebetulnya dilaksanakan pada tahun 2020, tapi konteksnya relatif cukup sampai kapanpun itu. Berisi apa Pak ceramahnya Pak Bupati? Ceramahnya oleh Ustadz MK, Ustadz Mizan Kursiah namanya. Dan ada beberapa tempat yang selama ini diziarahi oleh masyarakat kami di Lombok Timur maupun di Lombok, beberapa tempat makam-makam yang dianggap keramat, katakanlah begitu, selama ini diziarahi oleh masyarakat kita, dan itu dikatakan oleh Ustadz Mizan Kursi dengan ungkapan atau pernyataan yang tidak pada tempatnya, sehingga membangkitkan kembali emosi dan gejolak masyarakat kembali, dan pada puncaknya adalah pada malam kemarin. Oke, baik. Pak Bupati, mungkin begini ya Pak, selain salah satu potongan ceramah dari Tuan Guru yang memimpin pesantren As-Sunnah tersebut, apakah kemudian ada hal-hal sentimental lain begitu Pak Bupati yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, kemudian dengan tidak menerimanya ada pembangunan masjid di sana? Kalau misalnya kita bertabayun begitu ya Pak, masyarakat melihatnya semakin banyak masjid, semakin banyak masyarakat bisa beribadah dengan jarak lebih dekat, kan itu hal baik begitu? Ya. Saya pikir tidak ada masalah yang lain, Mbak Maria, yang memicu peristiwa ini. Hanya pendirian masjid ditambah dengan pernyataan Ustadz Mizan Kursi pada tahun 2020 itu yang konteksnya sekarang diangkat kembali. Saya kira itu saja Mbak penyebabnya. Baik, Pak Bupati, tapi kondisi saat ini memastikan bahwa tidak ada lagi gesekan, tidak ada friksi dengan antar komunitas begitu Pak, dengan berangkat dari peristiwa ini bagaimana Pak?
Yang pertama, Ustadz Mizan Kudusi sudah memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Kemudian yang kedua, kami aparat Pemda Lombok Timur beserta Forkopimda cukup tanggap terhadap reaksi masyarakat ini. Dan insya Allah pada hari ini kami akan bertemu semua pihak. Dari semua unsur kita pertemukan di Pemda Lombok Timur untuk membahas penyelesaian apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi masalah ini. Kami berharap jika ada person komunitas tertentu yang berkeberatan dengan pernyataan Ustadz Mizan Kudusi itu, saya pikir lebih baik langsung mengambil langkah-langkah hukum saja. Karena puncak masalahnya nanti akan kita dapat selesaikan secara bersama-sama. Tapi sekali lagi Pak Bupati, untuk memastikan saling menghormati gitu Pak di tengah-tengah aktivitas masyarakat, mungkin Pak Bupati juga sudah dan jajaran sudah memikirkan skenario-skenario atau kebijakan-kebijakan tertentu gitu Pak. Ya, berdakwah itu kan dengan cara santun, Pak. Tidak menghujat, tidak menghina orang lain. Sebetulnya kita ini kan sama, komunitas Islam di Lombok Timur itu sama semuanya. Ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Ulama, ada Marakit Taklimat, ada Muhammadiyah, ada berbagai komunitas yang lain. Selama ini akur saja, damai-damai saja, tidak ada yang saling bertentangan. Tetapi ketika salah satu oknum menghijat umat yang lain, ya katakanlah menganggap dirinya yang paling baik, yang paling bersih dan sebagainya, sedangkan komunitas yang lain itu dianggap tidak seperti mereka, maka hal itu menjadi pemicu daripada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Baik. Oke, tapi pemerintah tentunya hadir di sana untuk menenangkan kondisi masyarakat di bawahnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sukiman Azmi, Bupati Lombok Timur. Salam sehat Pak Bupati, salam juga untuk jajaran di sana. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.